Sumber-sumber militer Ukraina melaporkan pada bulan Mei 2025 bahwa pesawat tanpa awak yang ditingkatkan yang dikerahkan secara luas di seluruh Ukraina dilengkapi hulu ledak dengan daya rusak yang meningkat yang dirancang untuk menargetkan aset militer dan infrastruktur yang lebih luas. Perkembangan ini yang mencakup kontribusi dari produsen Rusia dan Iran menandai evolusi penting dalam konflik yang sedang berlangsung, menantang sistem pertahanan udara Ukraina yang dipasok oleh Barat dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan peperangan pesawat tak berawak berbiaya rendah dan berdampak tinggi. Kemajuan ini menggarisbawahi kemampuan Rusia pada pesawat tanpa awak yang hemat biaya dan diproduksi secara massal untuk mendukung operasinya. Sementara Ukraina berupaya keras untuk menyesuaikan pertahanannya guna melawan ancaman yang semakin besar. Shahed 136 atau dalam produksi Rusia disebut sebagai Geran 2 adalah drone bersayap delta dan bertenaga pendorong piston. Telah menjadi landasan strategi Rusia sejak pertama kali dikonfirmasi penggunaannya di Ukraina pada September 2022. Memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar sayap 2,5 meter, drone ini berbobot sekitar 200 kg saat lepas landas dan ditenagai oleh mesin piston 4 silinder MD550 yang diyakini sebagai versi rekayasa balik dari mesin buatan Jerman. Mampu mencapai kecepatan hingga 180 km per jam dan terbang pada ketinggian antara 60 dan 4000 meter. Geran 2 memiliki jangkauan hingga 2000 km yang memungkinkannya untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Ukraina. Biaya yang rendah diperkirakan mencapai $20.000 hingga $50.000 atau dalam rupiah sekitar 300 juta hingga 800 juta per unitnya, telah menjadikannya alat pilihan bagi Rusia yang telah meluncurkannya lebih dari 14.700 pesawat nirawak. Desain pesawat nirawak ini mengutamakan kesederhanaan dan produksi massal, dengan badan pesawat dari fiberglass dan serat karbon yang memudahkan perakitan cepat. Sampai saat ini, Geran 2 biasanya membawa hulu ledak seberat 30 hingga 50 kg. Hulu ledak ini diisi dengan campuran TNT dan RDX, terbukti efektif terhadap target dan infrastruktur yang lapis bajanya ringan. Laporan Ukraina di tahun 2022 mendokumentasikan serangan Geran yang menghancurkan 4 howitzer 777 dan 2 pengangkut personil lapis baja BTR selama serangan balik di Kharkiv, yang menunjukkan kemampuan pesawat nirawak tersebut untuk mengganggu operasi militer. Namun, hulu ledak seberat 50 kg itu kesulitan menghadapi target yang dijaga ketat atau tank tempur utama modern seperti T-90 Rusia, sehingga membatasi dampaknya dalam skenario tertentu. Kecepatan rendah dan mesin yang berisik pada drone juga membuat mereka rentan. Ukraina mengklaim mencegat setidaknya 90% Geran menggunakan kombinasi senjata anti pesawat, senjata ringan, dan rudal permukaan ke udara. Baru-baru ini pengenalan hulu ledak seberat 90 kg merupakan lompatan signifikan dalam potensi destruktif Geran 2. Sumber-sumber Ukraina, termasuk Institut Penelitian Ilmiah Kiev, telah mengidentifikasi 2 varian berbeda dari hulu ledak tersebut. Versi buatan Rusia memadukan efek kumulatif fragmentasi, daya ledak tinggi, dan pembakar, mempertahankan bahan peledak TGF-35P2, tetapi menggabungkan bubuk hibrida logam yang menghasilkan suhu hingga 3500 derajat Celcius saat meledak, meningkatkan kemampuannya untuk menyalakan api di depot bahan bakar atau gudang amunisi. Varian Iran yang beratnya sama 90 kg berfokus pada efek kumulatif fragmentasi dan ledakan tinggi, menggunakan kombinasi oktogen dan aluminium dengan blok heksogen sebagai detonator perantara. Tidak seperti versi Rusia, varian Iran ini tidak memiliki komponen pembakar tetapi menawarkan daya ledak yang lebih unggul
sehingga sangat cocok untuk menargetkan bangunan berbenteng. Peningkatan muatan telah memperluas target Geran 2, sementara hulu ledak seberat 50 kg dapat secara efektif menetralkan sistem yang lebih ringan seperti howitzer M777 yang dipasok oleh Amerika Serikat, artileri 155 mm yang ditarik dengan berat sekitar 4.200 kg, atau BTR-80 era Soviet, pengangkut personil lapis baja beroda 8 dengan berat sekitar 13.600 kg. Dampaknya terhadap target yang lebih berat atau yang terlindungi dengan lebih baik terbatas. Hulu ledak seberat 90 kg menjadi ancaman bagi target yang lebih kuat seperti kendaraan tempur infanteri BMP-3 yang beratnya mencapai 18.700 kg dan memiliki lapisan pelindung aluminium setebal 35 mm. Efek kumulatif hulu ledak baru tersebut dapat menembus pertahanan semacam itu yang berpotensi melumpuhkan atau menghancurkan kendaraan ini dengan serangan langsung. Hulu ledak yang ditingkatkan juga memperkuat efektivitas Geran terhadap infrastruktur. Serangan sebelumnya terhadap pembangkit listrik, jembatan, dan pusat rel kereta Ukraina menunjukkan kemampuan pesawat ini untuk mengganggu sistem penting. Tetapi hulu ledak seberat 50 kg seringkali memerlukan beberapa serangan untuk menghasilkan kerusakan yang signifikan. Hulu ledak 90 kg ini adalah jawabannya. Khususnya varian Iran dapat menimbulkan kerusakan dahsyat dengan satu serangan yang menargetkan bangunan beton bertulang atau fasilitas industri. Sifat pembakar hulu ledak versi Rusia semakin meningkatkan resiko terhadap lokasi penyimpanan bahan bakar, di mana ledakan sekunder dapat memperparah kerusakan. Contoh penting dari dampak Geran 2 terjadi pada akhir tahun 2022, ketika kawanan pesawat nirawak Rusia menargetkan infrastruktur energi di Odessa, menyebabkan ribuan orang kehilangan listrik selama berbulan-bulan di musim dingin. Hulu ledak yang lebih berat dapat memperburuk gangguan tersebut dan membebani sumber daya Ukraina yang terbatas. Pengadopsian hulu ledak yang ditingkatkan ini oleh Rusia mencerminkan pelajaran yang dipetik dari konflik selama 3 tahun di Ukraina. Di awal perang, keterbatasan Shahid mulai terlihat. Hulu ledaknya yang seberat 50 kg, meskipun hemat biaya, seringkali gagal menembus bunker atau pos komando yang dibentengi, dan lintasan penerbangan drone yang dapat diprediksi serta kecepatannya yang rendah membuatnya menjadi sasaran empuk bagi pertahanan udara Ukraina. Ditambah dengan kemampuan pabrikan Rusia yang mampu memproduksi Geran 2, 2000 unit drone per bulan menjadikannya mesin perang yang efektif di medan Ukraina.